Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan guru kita bersama Kiai Haji Abdurrahman Yusuf. Kita doakan beliau selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberi kekuatan lahir batin, dan senantiasa mendapat limpahan karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini ketua tanfidiyah kita, Ustaz Lukman, juga Roy Curiah, Ustaz Suhal, dan segenap para pengurus PRNU Mekarsari. Semoga beliau-beliau semua juga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberi kekuatan lahir batin, dan senantiasa mendapat limpahan curahan karunia dan rahmatnya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mau sambutan dulu? Enggak. Ustadz Mukmin, Ustadz Syarif Khudori Hidayat, Syarif Hidayat. Ya, kita alhamdulillah ada Syarif di sini. Sayyidnya nggak ada Sayyid. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang sami hadir, para ustadz, para tokoh masyarakat, yang semoga kita semua yang hadir di sini juga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kekuatan lahir dan batin, dan senantiasa mendapat curahan rahmat dan karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Baik, langsung saja. Ya, singkat aja, nggak panjang lebar. Nanti kita dengerin tausiah dari guru kita. Udah kangen juga ini. Qala bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ingat nggak sekarang makalah keberapa? Iya, ada yang 15, ada yang 16, ada lagi yang lain 30 kali, ada yang 50. Berapa? 16, alhamdulillah. Tapi nggak ada minyak ini, nggak apa-apa ya. Masya Allah, dulu itu. Al-maqalatu sadisata asyrata, makalah yang ke-16. Kila dikatakan inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Sesungguhnya syahwat, hawa nafsu, itu dapat menjadikan para raja sebagai budak. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa abduh. Karena sesungguhnya barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia adalah hamba, budak daripada sesuatu tersebut. Wasabru, dan adapun kesabaran, yusayyirul abida, dapat menjadikan seorang budak mulukan, menjadi raja, penguasa. Li'annal abda, karena sesungguhnya budak, bisabrihi, dengan kesabarannya, yanalu ma yuridu, akan memperoleh apa yang dia inginkan. Ala tara, tidakkah kamu melihat, ay ala yasilu ilmuka, artinya tidakkah sampai pengetahuanmu, ila Yusufa, ay ila kisati Sayyidina Al-Karim lil Karim ibnil Karim ibnil Karim. Kisahnya Sayyidina Al-Karim ibnil Karim ibnil Karim ibnil Karim, Yusufa, yaitu Nabi Yusuf alaihis as-Siddiq. Jadi Nabi Yusuf nih, ayahnya, kakeknya sampai ke atasnya adalah orang-orang mulia. Makanya Syekh Nawawi di sini menyebutkan Al-Karim Ibnil Karim Ibnil Karim Ibnil Karim. As-Siddiq ibni Yaqub As-Sabur, punya ayah Nabi Yaqub. Ibni Ishaq Al-Halim, punya ayah Nabi Ishaq. Ibni Ibrahim Al-Khalil, juga punya ayah Nabi Ibrahim alaihis salam, Al-Khari alaihi salam. Wa Zulaikha, dan Zulaikha, fa inna ahabbat sayyidana Yusuf, karena sesungguhnya Zulaikha itu mencintai Sayyidina Yusuf.
nihayatul hubbi, benar-benar cintanya, wa huwa yasbiru, tetapi Nabi Yusuf alaihissalam sabar ala makriha, atas tipu dayanya, wa adiyatiha. Ini kisah tentang Nabi siapa ibu? Iya masih gayem bae, ngaji loh. Iya, Nabi Isa, Nabi Yusuf. Makalahnya terkait dengan hawa nafsu. Jadi jangankan orang biasa, para penguasa, para raja aja, kalau ngikutin hawa nafsu itu bisa menjadi budak, turun kehormatannya, turun martabatnya. Kenapa begitu? Karena seseorang apabila mencintai sesuatu, maka ia akan menjadi budak dari sesuatu tersebut. Beda dengan kesabaran. Kalau nafsu mah bikin raja jadi budak, lah kalau sabar justru sebaliknya. Yang tadinya budak, orang biasa akan menjadi raja-raja atau para penguasa. Lah ini dicontohkan dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihis salam, yang asalnya seorang yang biasa, nggak punya jabatan waktu itu di pemerintahan, tapi karena kesabarannya menolak ajakan daripada Zulaikha. Kan Zulaikha itu cantik, istri pejabat, udah punya jabatan, udah punya kecantikan, punya duit banyak, ya banda banyak. Digoda sama Zulaikha ini Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf sabar, tidak tergoda. Walhasil dengan kesabaran ini, yang tadinya Nabi Yusuf seorang yang biasa, akhirnya menjadi penguasa. Gitu. Ya ini kisah aja yang bisa kita ambil. Makanya senantiasa di pertemuan kemarin juga udah kita bahas bab mengendalikan hawa. Yang kemarin ya Bapak nanya ya, ini nyambung, berarti mengendalikan hawa nafsu. Lah yang terkait dengan keterangan ini itu sabdanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yuzillumullah fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Jadi nanti di akhirat ada 7 golongan yang kelak mendapatkan naungan Allah, di mana pada hari itu nggak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa golongan? Baru gue ngomong, ini pada dengerin apa kagak? Ada 7 golongan. Ada berapa? Oh iya, pintar. Yang pertama al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua wasyabun nasyafi ibadati rabbih, seorang pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena langka, susah. Buktinya yang hadir di sini ibu-ibu ABG semua. Anak berusia gocap. Iya. Ya, ibu-ibunya orang ada yang muda ini. Orang ada. 17, alhamdulillah. Bapak-bapaknya gitu, kita lihat alhamdulillah kan. Yang muda-muda. Oh, dia doang nih. Ya muda jomblo juga, alhamdulillah. Iya. Anak muda itu biasanya sukanya poya-poya, nongkrong di jalan, jauh dari masjid, malas ibadah. Kok ada anak muda yang senang ibadah, senang ke musola, senang ke mengajian? Contohnya yang di belakang saya, siapa namanya nih? Bijay. Ustadz Bijay. Mudah-mudahan termasuk golongan anak muda yang nanti dapat naungan Allah.
Tuh, ibu-ibu kalau ada anak, apa ponakan, sepupu, cepet-cepet ini, bahaya ini kalau tetap promosi. Itu yang keberapa tadi? Yang kedua, yang ketiga, wa rajulun qalbu mu'allakun bil masajid. Seorang yang hatinya senantiasa bergantung kepada masjid. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua insan yang saling cinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Kita kumpul di sini karena, berpisah pun nanti karena Allah. Yang kelima, wa rajulun talabat umra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Nih yang masuk pembahasan kita, ada laki-laki diajak berbuat durhaka oleh seorang wanita yang punya paras yang cantik, punya jabatan tinggi, punya banda banyak. Tapi dia mau menolak seraya berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu. Kenapa dapat naungan Allah? Susah. Coba kira-kira bapak-bapak yang di sini, Bu, misalnya ada lurah cakep, udah lurah punya jabatan, cantik pula, janda lagi, bandanya banyak, rumahnya mewah. Wah, pokoknya serba mewah lah. Tiba-tiba nge-WA Bang Pijay yang belakang. Jai, saya lagi di hotel. Sekarang bisa nggak kesini? Kira-kira jawaban Pijay apa? Hah? Oh kan? Ada yang iya, ada yang oke, apalagi tuh, yes. Ya susah nolaknya, udah cakep, jabatan tinggi, banda banyak, muda lagi, janda lagi, mana PJ lagi, jomblo lagi. Susah nolaknya. Tapi jangan seuzon, Bu. Nggak mungkin lah Ustadz PJ yes, iya, nggak mungkin. Paling OTW. Lah kok misalnya nih Ustadz PJ mau nolak, maaf ya, sesungguhnya aku takut kepada Gusti Allah, insya Allah dapat naungan nanti. Cuma masalahnya mungkin apa enggak? Mungkin di WA enggak? Mungkin dibalas WA-nya apa enggak? Ya mudah-mudahan lah. Itu yang keberapa tadi? Ya Allah karim. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7. Ya, saya bingung ini. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seorang hamba yang bersedekah diam-diam, sembunyi-sembunyi, berharap orang ada yang tahu. Tangan kanan ngasih, tangan kiri ngumpet, ya nggak ngelihat. Jangan tangan kanan ngasih, tangan kiri ngambil. Tangan kanan kasih, kiri maksudnya nggak ada yang tahu, diam-diam. Ya datengin Ustadz Suhal, Ustadz saya mau nyumbang buat LI ini 10 juta misalnya, tapi tolong jangan dikasih tahu saya ngasih, misalnya diam-diam, cuma ngarepin ridhonya Allah Subhanahu. Tapi bukan berarti sedekah terang-terangan juga nggak boleh, bukan, boleh aja. Ibu punya banda, punya rezeki, ngasih misalnya buat acara ini, buat apa aja lah. Nih atas nama saya bin ini tinggal di sini, boleh nggak? Boleh aja, walaupun kata temannya, oh sombong, oh pamer, ya, sombong pamer makan letaknya di sini ya enggak. Kelihatannya sombong, kelihatannya pamer, tapi belum tentu, bisa jadi buat syiar. Kalau saya yang biasa aja berani nyumbang segini, biar yang kaya-kaya pada melek matanya, biar bisa nyumbang lebih banyak, bagus ya enggak? Iya, orang kaya kan pada begitu, nyumbang ke masjid jangan dicatat nama saya. Catat siapa? Hamba Allah. Wah, cakep kan? Diumumin di masjid, sumbangan dari hamba Allah sebesar 1 juta rupiah
dia nyolek temennya, itu kan gua. Nah kan sama aja begitu mah. Lah yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seorang hamba yang berzikir kepada Allah hingga mengalir air matanya. Ingat Gusti Allah, mengagungkan asma Allah sampai ngalir air matanya. Karena ada guncangan yang dahsyat, frekuensi yang nyambung, sinyal yang terhubung kepada keagungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir sambil nangis pernah Bu? Gampang apa susah? Kalau pengen zikir sambil nangis akhir bulan, iya, duit lagi kosong, mana anak belum ini, macam-macam. Dah tuh zikir sambil nangis tuh, ya Allah, istighfarnya kayak khusyuk banget. Tapi kalau kita bisa berzikir kepada Allah di dalam kesendirian kita, kok tiba-tiba air mata ngalir dengan sendirinya tanpa kita sadari, kita kayak gak tahu ini ngapa kita nangis. Perasaan kagak mikirin masalah, perasaan kita biasa-biasa aja ya lagi zikir ke. Tiba-tiba dalam hati itu kerasa ngalir air mata dan rasanya nikmat. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti dilanjutkan oleh Pak Kiai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mangga Kiai.